pada kesempatan kali ini saya ingin sharing beberapa hal, dan tentu beberapa hal ini sangat berkaitan dengan, berkorelasi dengan topik saya 2 minggu yang lalu, yaitu saya memberikan challenge 90 hari. Jadi ini berseri ya, setiap minggu ini saya berseri banget. Saya memberikan challenge 90 hari, bagaimana saya jamin nasib Anda akan pasti berubah kalau Anda melakukan 5 kebiasaan yang sudah saya ajarkan di 90 hari tersebut. Dan minggu lalu, saya juga sudah ajarkan bagaimana memastikan langkah-langkah awal agar 90 hari tersebut itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tadi saya perhatikan di kolom komen sekilas, saya juga perhatikan beberapa chat waktu ditanyakan sama Pak Adril. By the way, yang tadi pembicara di webinar tadi itu semua adalah anak-anak muda yang sukses di usia mereka. Jadi kalau seperti kayak saudara Adril itu kelahiran tahun 2000, tahun ini usia 20 menuju menjelang 21, tapi income-nya sudah bisa mencapai puluhan juta per bulan. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan mencapai jenjang tertinggi sebagai Crown Star Director di KK Indonesia. Itu salah satu crown termuda saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh ASEAN, karena KK ada di seluruh ASEAN. Dan saya hari ini pengen memberikan sebuah pandangan mengapa ada orang yang sama-sama memulai di komunitas Yes, tapi ada yang berhasilnya cepat, ada yang stagnan, tapi bahkan ada yang tidak terjadi perubahan apa-apa. Nah, apakah itu salah di komunitas Yes ya? Apakah itu salah di mentornya? Apakah itu salah di produknya? Apakah itu salah di perusahaannya? Ataukah salah di siapa? Nah, hari ini kalau kita bicara soal, tadi ada pertanyaan, Pak, saya sudah meminjamkan produk KK Life Force, bahkan saya sudah posting produk, tapi kok nggak laku-laku? Ini pertanyaan pemula yang sangat mendasar sekali. Gini ya, saya beritahu satu ilmu ya, untuk Anda semua ya. Ilmunya ini sederhana banget. Ya. Ilmunya itu, kalau pertanyaan Anda itu seperti kayak tadi, sekarang saya balik, nggak usah gabung komunitas Yes. Kamu jualan bakso aja di pinggir jalan. Ya, kamu pakai gerobak jualan bakso. Terus, bakso tersebut, mereknya baru, mereknya pakai nama kamu sendiri aja. Kamu jualan di pinggir jalan. Nah, pertanyaan saya sekarang satu, kamu sudah jualan, kamu sudah mempromosikan di pinggir jalan, tapi pertanyaan sama, apakah hari pertama itu pasti langsung laku? Tolong jawab. Ya. Jadi nggak fair kalau cuman dikatakan komunitas Yes saja. Nggak bisa seperti itu. Padahal bakso itu makanan rakyat. Bakso adalah makanan hampir 270 juta rakyat Indonesia. Ya, kalau di bahasa Inggris namanya meatball. Ya. Nah, padahal makanan rakyat pun nggak laku. Nah, pertanyaan saya sekarang satu sama kalian. Kamu modal jualan bakso itu berapa? Gerobaknya itu berapa? Terus kalau bakso itu hari itu nggak laku, itu busuk. Emang besoknya kamu mau jualan lagi baksonya kalau nggak laku? Makanya banyak pedagang bakso, supaya baksonya tetap laku besoknya, dipakai boraks alias pengawet. Nah, jadi lucunya tuh sekarang yang saya paling heran itu satu. Kenapa orang jualan bakso terus berhenti beralih profesi yang lain? Dia nggak nyalakan dagang baksonya. Terus dia lihat, loh kenapa ada orang dagang bakso kok rame? Kenapa ada orang dagang bakso itu bisa sampai antri-antri? Kenapa kok saya jualan enggak? Nah, akhirnya banyak orang akhirnya membuat satu pemaknaan, responnya, akhirnya menciptakan satu belief dan mindset baru. Jawabannya adalah, ya, setiap orang ada rezekinya masing-masing. Itu namanya bahasa penghiburan diri. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Salah nggak kata-kata itu? Kata-kata itu tidak salah. Tapi kata-kata itu tidak lengkap sama sekali. Kata-kata itu sama sekali tidak mencerminkan petarung. Kata-kata itu tidak mencerminkan Anda itu seorang pejuang. Kata-kata itu tidak mencerminkan Anda itu seorang entrepreneur. Kata-kata itu adalah kata-kata losers, bahkan kalau saya bilang. Atau pecundang.
Kenapa? Loh Pak, salah nggak Pak kalau saya menghibur diri dengan kata-kata setiap orang ada rezekinya masing-masing? Tidak salah. Tapi itu juga tidak benar. Nah, apa maksudnya tidak benar? Ketika orang mengalami kegagalan, jualannya itu nggak laku, harusnya dia itu konsultasi ke mentor. Harusnya itu dia pelajari kenapa, evaluasi kenapa dia nggak berhasil. Dicari tahu, karena nggak ada kesuksesan itu secara instan. Mas, atau Mbak, atau adik-adik di seluruh Indonesia, kalau semua jualan bakso itu laku, mulai hari ini semua orang berhenti bekerja di kantor, semua orang nggak usah kuliah capek-capek, nggak usah sekolah mahal-mahal, ya, kemudian nggak usah pakai seragam sekolah, nggak usah bekerja lagi. Mulai sekarang besok semua dagang bakso, kan gitu? Nggak fair dong, ya kan? Jadi kalau misalkan statement itu menurut saya adalah satu klise. Nah inilah, di Indonesia ini adalah banyak sekali orang yang ketika dia baru usaha sekali dua kali, dia sudah pengen cepat langsung ada hasil. Gak ada. Tunjukkan saya hal yang instan sama saya juga pengen, dan jawabannya tidak ada. Makanya saya bahas di buku Success Before 30, halaman 169. Saya ulang lagi. Nih, Anda lihat ya, halaman 169. Di sini saya menulis dengan sangat tegas. Bisnis yang sukses adalah masalah apa? Tuh Anda baca. Baca dengan sangat jelas. Bisnis yang sukses adalah masalah sikap. Nih, saya bacain supaya kalian itu mengerti. Ini dari 200 halaman, saya cuma baca satu halaman. Sikap, S-I-K-A-P. Sikap dalam bahasa Inggris itu adalah attitude. Attitude itu kalau Anda baca kisah sukses semua orang di muka bumi ini, mereka selalu penekanannya pada masalah sikap. Seringkali banyak orang berkata, mengapa sikap itu sesuatu yang sangat penting? Sahabat entrepreneur, mungkin Anda sebagai pemula, ada 3 poin yang perlu Anda garis bawahi tentang masalah sikap. Yang pertama adalah sikap mental. Nah, dari sini itu kelihatan banget kalau sikap mental Anda itu bermasalah. Pedagang bakso yang sukses itu pasti mengalami berdarah-darah di awal dia jualan. Pasti, nggak laku, dibuang, disedekahkan pada orang lain. Nggak ada langsung laku. Baksomu enak, bisa dikenalkan orang mulut ke mulut. Bahkan sekarang jualan bakso pun pakai Instagram, pakai sosial media, pakai digital marketing. Ilmunya banyak, bos. Kalian nggak bisa mengatakan posting sudah pinjam kok laku. Enak banget. Kalau gitu besok kamu nggak usah capek-capek deh. Nah, sekarang analoginya bukan cuma di menjual produk keke, analoginya di semua lini usaha itu sama. Ya, jadi kalian itu kadang-kadang nggak habis pikir gitu ya, bahwa jualan apapun, kalau kalian nggak punya ilmunya, sama. Nah, bedanya kalau jualan bakso nggak ada mentor. Kalau jualan produk keke ada mentornya gitu. Tepuk tangan dulu. Ya kan? Nah, ini yang paling utama. Kalau jualan produk keke itu ada mentornya, sehingga ketika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa konsultasi kepada orangnya. Nah, ketika Anda jualan bakso, Anda itu mentornya siapa? Paling banter mentornya orang tua kalian sendiri. Nah, orang tua kalian bukan pedagang bakso lagi, mungkin petani lagi. Nah, petani yang ahlinya ngertinya menanam padi, menanam mangga, menanam buah, lah kok ngajarin dagang bakso? Ya nggak cocok. Sama aja Anda hari ini tanya masalah matematika sama guru agama. Ya kebalik-balik jawabannya. Ya paham ya? Jadi kenapa kami siapkan mentor di sini? Makanya di buku Success Before 30 ini sangat jelas. Nomor 1 itu adalah if you want to be success before 30, nomor 1 adalah masalah mindset. Nomor 2 adalah masalah mentor. Ya, ini sudah sangat jelas di sini. Mentor. Saya sudah jelaskan, mentor ini penting. Dan yang ketiga adalah masalah alat. Tadi udah dijelaskan alat sama Pak Adril. Nah, saya kembali ke cerita mentor. Ini masalah sikap. Nah, jadi kalau ketika kalian udah pinjamkan produk, Keke Lifers kok nggak beli? Ya enak aja dong. Kalau gitu besok semua orang berhenti bekerja aja. Nggak ada ceritanya, ngapain saya capek-capek bikin motivasi seminggu 4 kali di channel Success Before 30, ngajarin menggedor mindset kalian satu persatu, menguliti mindset kalian satu persatu. Ya nggak gitu caranya. Itu pun perlu diulang, baru orang itu paham. Kalau tidak, bahkan Anda perhatikan ya, saya punya materi itu bervariasi. Ya, mikirinkan materi ya setiap minggu itu tidak mudah loh. Ya, tidak mudah. Jadi kalian itu sudah diberikan materi pun tidak bisa mencerna dengan baik. Dan akhirnya kalau kalian tidak berhasil, ya masa salah di pemateri. Ya, jadi kita harus paham ya,
Makanya sikap itu ada 3 poin. Yang pertama ya, saya bahas dari buku SP30 ya. Yang pertama adalah masalah sikap mental. Jadi mentalitinya ini harus kuat. Kalau kalian rugi di dagang awal, oke, dicari tahu kenapa masalahnya. Itu rugi loh. Kalau dagang bakso langsung rugi. Kalau produk keke nggak rugi loh. Itu karena produk keke nggak langsung expire dalam 1 hari. Nggak ada produk keke expire 1 hari. Kalau bakso itu expire 1 hari, oke? Jadi lebih enak mana? Dagang produk keke atau dagang bakso? Kadang-kadang kita harus mikir, ya. Jadi produk keke itu kalau kalung ini malah nggak ada expirednya. Ini selama produk masih dikandung badan, dikandung badan ceritanya ya. Ini nggak laku, pasti cepat lambat atau laku. Super Green Food contohnya, itu expirednya 2 tahun. Pembalut Nates 2 tahun, iya kan? Ada beberapa suplemen kita rata-rata 2 tahun. Ya Niwana SOD 1,5 tahun. Expirednya itu lama-lama. Jadi nggak mungkin kalian dagang itu nggak laku. Kalau kalian nggak laku itu karena kalian nggak mau usaha. Udah titik. Ya. Nah, jadi ini masalah sikap mental. Kalau sikap mentalnya itu nggak beres, tantangan 90 hari itu nggak guna. Nah, tantangan 90 hari ini bisa bekerja dengan benar kalau kalian itu sikap mentalnya itu benar. Oke, jadi kalau saya ada kesalahan, saya nggak laku, saya evaluasi. Apa sih masalahnya? Oh iya, ternyata mungkin cara jualan saya yang salah. Nah, kalau besok laku, yes. Oke, diposting. Mintalah testimoni orang yang membeli. Ya, setelah kirim DM, minta dong videonya. Pak, boleh dong minta videonya. Kalau bisa testimoni, kalungnya dipakai. Apa rasanya Pak? Nah, ambil dong kalau dia testimoni, oh setelah saya pakai migrain saya hilang, vertigo saya hilang, saya setelah minum Super Green Food, asam lambung saya hilang. Nah, ketika itu Anda menjadi sebuah testimonial, Anda posting balik di Instagram Anda, maka Instagram Anda akan dipercaya orang. Wah, ternyata penjual produk keke yang ini itu testimoninya banyak ya. Kalau testimoninya banyak, saya beli produk sama kamu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana memperbaiki sikap mental. Artinya apa? Orang puas dengan pelayanan kalian. Nah, kalian cuma ngambil konten, posting, satu pun penjualan nggak ada, terus mau laku. Mau laku dari mana? Nggak mungkin. Ya kan? Nah, tapi karena apa? Kalian belum ada bukti nyata kalau produk itu memang ada khasiatnya. Produk itu dipakai, ada manfaatnya. Buktikan dong. Lupa, saya sudah posting foto artis, saya sudah posting kalung keke Lefros yang kok nggak ada yang beli, ya semua cuma kepo. Instagram saya iya keren gitu loh ya. Tapi sekali lagi itu awareness-nya bagus, promosinya bagus, sama seperti bakso itu tadi. Semua orang tahu di kompleks itu kalau kamu jualan bakso. Tapi kenapa tetap bakso kamu nggak laku? Nah, ini pasti ada yang salah kan? Jadi kerjaan kita tuh 2 ing ya. Ingat, boleh tulis di kolom komen. Posting sama closing. Nah, postingnya sudah, closingnya belum. Nah, ini kenapa masalahnya di closing ini belum? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Posting Pak, saya sudah rajin posting, tapi kok nggak closing ini Pak? Nah, sama. Promosinya bakso itu sudah, tapi nggak pernah terjual Pak. Nah, ini kan sebuah ilmu. Nah, itu masalah sikap mental. Nah, yang kedua adalah, ya, jadi kenapa nggak closing? Yaitu tadi, karena pembeli itu banyak gitu. Yang jualan bakso banyak, kenapa harus beli sama kamu? Jadi kamu jangan cuma mengatakan, wah yang jualan keke udah banyak Pak, yang jualan produk keke udah. Loh, kamu kok nggak komplain yang jual pangsit mie juga lebih banyak loh daripada reseller keke. Setuju nggak? Yang jualan pangsit mie, yang jualan bakso, yang jualan ikan itu jauh lebih banyak. Tapi tetap aja ada restoran ikan yang tutup, tapi ada aja restoran ikan yang tambah lama tambah ramai. Nah, masalahnya di mana? Sikap mental. Gitu loh. Kadang-kadang kita nih, saya ini kadang-kadang jengkel ya. Lihat anak-anak muda ini ya, pengennya tuh cepat closing. Pengennya cepat dapat income, pengennya cepat dapat komisi, ilmunya nggak ada gitu. Nah, gimana kalian hari ini mau berhasil? Ilmunya aja nggak kalian kuasai. Ilmu kenapa pedagang itu laris, kenapa reseller itu sukses, ya kita nggak belajar gitu loh. Nah, makanya teknik closing yang benar, belajar. Jadi ambil, ini loh hari ini pengiriman kurir, orderan hari ini kirim dari JNE. Terima kasih ya, sudah percayakan pada kami untuk pengiriman produk keke di kota Anda. Nah, kalau sudah sampai tepat waktu, diminta juga testimoninya. Sudah sampai ya, WA-nya di screenshot, diposting lagi di Instastory kalian. Terima kasih sudah percayakan sama kami. Nah, kalau sudah, boleh nggak minta videonya? Kasihannya pakai produk. 2-3 hari kemudian, diminta videonya. Bu, testimoni, oh saya nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa Bu,
gimana Ibu rasanya pakai produk Keke? Oh iya, enak loh ya. Ternyata manfaatnya setelah saya pakai SGF ini, sekarang mah saya nggak pernah kambuh lagi. Oh, kemudian tidur saya lebih nyenyak. Kemudian sekarang mah saya yang dulu sakit, sekarang nggak sakit lagi. Sekarang rasanya enak, bla bla bla, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah portofolio untuk orang semakin yakin dengan hasil jualan kalian. Nah, akhirnya toko kalian dipercaya, sama seperti orang bakso, akhirnya mulut bakso itu loh enak banget bisa. Nah, yang lain pada menyerah, tapi kamu tetap bertahan. Nah, inilah salah satu teknik closing yang paling bagus. Nah, akhirnya tambah lama tambah banyak. Jangan seperti reseller yang pada umumnya sudah dapat komisi, sudah dapat penghasilan, ditinggal konsumennya. Cari konsumen baru. Nah, kalau kayak gini terus caranya, ya gimana kalian bisa besar? Kalian tidak pernah ada namanya, kalau dalam bisnis atau dagang itu, after sale service. Itu ada di NRT, itu langkah ke-6. Namanya follow up, saya nggak akan ajarkan di sini. Jadi, after sale service itu penting. Setelah penjualan, pelayanan purna jual itu penting. Semua perusahaan besar menerapkan itu. Nah, kalian dagang aja masih belajar, belum sudah mau laku. Mau laku dari mana? Ya, oke. Nah, sikap yang kedua, yang paling penting adalah sikap Anda terhadap mentor kalian. Nah, ini saya sudah ngomong. Jadi sikap terhadap mentor itu penting. Jadi kalau ada masalah, mentor itu tempatnya konsultasi. Mentor itu bukan untuk dikonsultasikan. Apa maksudnya mentor itu untuk dikonsultasikan? Loh, mentor itu jawab A, ya kamu tuh harusnya nurut. Bukan mentor tuh ngomong A, terus kamu tuh jawabnya, loh kok bisa gini mentor? Oh, jangan-jangan mentor ini ngawur. Ya kan? Mentor ngomong B, pokoknya 2N lah, nurut dan nyontek. Mentor ngomong B, ikut aja, nurut dan nyontek. Jangan mentor yang ngomong B, kamu sendiri jalannya C. Akhirnya mentornya ikut pusing. Nah, mentor tuh muridnya banyak. Lah, kalian guru itu cuma satu. Gitu loh. Mentor tuh cuma satu. Nggak bisa ganti-ganti mentor tuh nggak bisa. Kecuali kalau kita ada acara webinar gini bersama, kita bisa belajar dari banyak orang. Pengalaman banyak orang. Nah, ini sikap terhadap mentor itu sangat penting. Ini sudah saya tekankan di halaman 169. Sikap terhadap mentor itu akan menentukan kalian itu bisa sukses atau enggak. Jadi kalau mentor kalian enak loh, di sini bisa diberikan mentor gratis. Kalau kalian jualan bakso, nggak bakal ada mentor. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap Anda terhadap diri Anda sendiri. Nah, ini poin yang ketiga, halaman 170. Nah, sikap terhadap diri sendiri. Kenapa saya katakan sikap terhadap diri sendiri ini? Teramat-amat teramat-amat maha penting ya, sikap terhadap diri sendiri. Nah, di sini sikap terhadap diri sendiri. Gimana sih kameranya? Oke. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap Anda terhadap diri sendiri. Inilah bentuk tanggung jawab kita. Ketika kalau dagangan kita nggak laku, ketika produk kita nggak terjual, belum terjual. Nggak terjual sama belum terjual itu beda loh ya. Kalau nggak terjual itu kalian sudah menyerah, tapi kalau belum terjual artinya kalian belum menyerah. Kalian belum dapat prospek, kalian belum dapat closingan, kalian sudah posting tapi belum closing. Ini berarti apa? Bermakna di sini sikap mental Anda itu terhadap diri sendiri masih belum benar. Nah, akhirnya kalian itu menyalahkan KG, menyalahkan SB30. Wah, ilmunya Pak Chandra nggak berguna. Ya kan? Kalau nggak berguna, kenapa di kolom testimoni begitu banyak orang berterima kasih? Ya kan? Yang berguna, nggak. Terus kalau channel SB30 nggak berguna, terus kamu tuh sudah berguna dan bermanfaat apa sih bagi masyarakat? Dan yang komentari akhirnya subscribernya baru 10. Kalau kamu sudah hebat, channelmu udah jutaan mas. Ya kan? Kadang-kadang saya ini juga nggak habis pikir dengan orang yang nyinyir-nyinyir seperti kayak gitu. Itu artinya dia nggak punya masalah sikap terhadap diri sendiri. Nah, kalau dia nggak punya masalah sikap dengan diri sendiri, akhirnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Nah, dia kalau mengerjakan apapun, itu pasti nggak ada yang berhasil. Bukan kita ini mendoakan yang jelek, tapi memang sikap mental dia terhadap diri sendiri itu juga nggak benar. Sudah sikap mentalnya bermasalah, sikap terhadap mentor bermasalah, sikap terhadap diri sendiri pun bermasalah. Makanya hari ini, di challenge 90 hari ini udah masuk ke 7 hari yang ketiga ya. Jadi udah 21 hari. Sejak saya membuat webinar yang 3 minggu yang lalu. Dan ini 90 hari itu berarti 12 minggu, ini udah masuk 3 minggu. Harusnya setiap minggu ini kalau kita jalankan seperti ini, niscaya
sikap mental Anda itu pasti akan berubah. Jadi produk Kiki itu produk yang bagus, sudah terbukti, ada izin POM-nya. Ya, produk kita udah 21 tahun, 22 tahun di Indonesia. Dan yang sembuh itu udah banyak. Gitu loh. Jadi sudah 100% bahwa produk kita itu nggak usah dipertanyakan kualitasnya. Produknya bermasalah. Cuman kalau bukan produk kita nggak bagus, tapi cara Anda mempresentasikan, cara Anda delivery, cara Anda itu mengclosing produk kita itu sehingga produk yang bagus itu jadi tidak bagus di mata konsumen gara-gara si penjualnya. Iya kan? Nah, ini yang hari ini saya hari ini mau tegaskan bahwa sebetulnya bukan produk Kiki yang nggak bagus gitu, tapi cara presentasi Anda yang tidak bagus. Cara Anda demo produknya yang tidak bagus. Cara Anda menyampaikan penjualannya itu yang tidak bagus. Makanya kita mesti belajar di sini. Ya, sekian dari saya pada malam hari ini. Sampai jumpa nanti di minggu keempat sampai 12 minggu. Saya akan konsisten sejak saya bikin challenge 90 hari itu. Ya, dan ini buku Success Before 30 yang belum miliki segera wajib miliki. Kalau rumusannya bukunya aja Anda belum punya, lah gimana dagang mau sukses? Lucu kan? Dan ini yang saya geli kadang-kadang. Dagang bakso rugi 10 juta mau, tapi miliki buku yang 190.000, Anda ngomong mahal. Mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik yang saya cintai, 190.000 itu kalau kamu sekali makan malam ya, habis nggak? Kamu makan di mall gitu, makan berdua, bertiga, berlima, kamu habis makan besok sudah nggak jadi kemana itu makanan. Tapi kalau buku, ini pengalaman saya selama hampir 25 tahun. 25 tahun ini kalian bisa curi ilmu saya, kalian bisa copy paste isi otak saya, 25 tahun. Hanya dengan harga 190.000. Ini jauh lebih murah daripada fotokopi. Ada yang ngomong gini, Pak, bukunya boleh difotokopi nggak supaya lebih murah? Hey, saya beritahu Anda, orang sukses itu nggak ada yang fotokopi. Bukunya ini hardcover. Hardcover itu artinya apa? Buku ini awet, ya, bisa dipakai lama. Saya sengaja bikin selalu pasti hardcover, nggak mau soft cover. Kenapa? Buku itu adalah aset yang paling mulia. Buku itu adalah jendela dunia. Dengan adanya buku, maka kalian itu akan membuka wawasan dan cakrawala berpikir. Saya dulu juga sukses. Itu juga karena sering baca buku. 15 menit per hari. Itu konsisten. Dengan demikian, itu mengasah cara berpikir saya. Seperti halaman pertama buku Badai Pasti Berlalu, mengasah gergaji. Dari 7 kebiasaan tersebut, dari bukunya Stephen R. Covey. Kalau gergaji itu diasah terus setiap hari, gergaji itu akan tajam. Begitu juga mindset. Kalau mindset itu setiap hari diasah, mindset itu akan sangat tajam. Cara berpikir kita akan sangat tajam, cara berbicara kita akan sangat tajam, termasuk cara closing pun kita tajam. Lah kalian buku aja nggak mau beli. Tapi kalau ganti HP suruh nomor 1. Gimana kalian mau ganti? Gimana mau dagangannya laku? Ganti HP terus, ilmunya nggak ada. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa minggu depan. And always, salam hebat luar biasa.